Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Balkis. Saya dari mahasiswa Universitas Dr. Hamka. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis teks yang ada di dalam bahasa Indonesia. Sebagai seorang pelajar, teks menjadi pelajaran yang kita dalami sejak kita SD sampai kita sekolah menengah. Teks memiliki banyak jenis yang dapat dilakukan dalam berbagai keseharian. Sebelum belajar apa saja jenis teks, mari kita pahami dulu arti teks. Menurut KPBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan, berpidato, ceramah, dan sebagainya. Teks menjadi hal penting untuk memberikan maksud apa yang kita sampaikan. Apa saja jenis teks tersebut? Yuk kita simak. Jenis-jenis teks yang ada di dalam bahasa Indonesia, pertama adalah iklan. Iklan adalah teks yang dapat membujuk khalayak secara halus dengan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Iklan dapat kita lihat di media cetak maupun media elektronik dan media sosial. Yang kedua adalah biografi. Pasti kalian pernah dengar kan biografi? Tiap biografi adalah teks yang mengenal perjalanan atau riwayat hidup seseorang yang ditulis atau dibuat oleh orang lain. Biografi menceritakan kisah hidup orang sukses atau orang yang berpengaruh bagi banyak orang. Teks ini memiliki bentuk dan ciri-ciri rincian lainnya. Bisa lihat contohnya, yaitu adalah seperti Raden Ajeng Kartini. Di situ contoh biografi. Yang ketiga adalah autobiografi. Bedanya dengan teks biografi adalah teks yang mengenal perjalanan atau riwayat hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi kita nulis diri kita sendiri tentang dari kita masih kecil, kisah hidup masih kecil, ataupun saat kita dewasa, tentang kegagalan, ataupun tentang masa lalu. Yang keempat, laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah laporan pertanggungjawaban yang telah melakukan perjalanan atau kunjungan ke suatu tempat yang biasanya dilakukan lembaga atau konstitusi. Bisa dilihat contohnya seperti kayak kita tur sekolah, kita pergi ke museum, ataupun kita pergi ke luar kota. Ya, seperti itulah contohnya. Yang kelima, teks prosedur. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan kata teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah pengerjaan agar dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan benar. Biasanya teks prosedur ini ada di produk-produk makanan seperti kayak Indomie. Pasti kita kalau mau masak Indomie, pasti ada cara-cara masak Indomie kan. Nah, seperti itulah contohnya. Yang keenam adalah teks berita. Teks berita adalah laporan kejadian aktual. Penyampaian berita biasanya dilakukan melalui media cetak, siaran televisi, radio, atau media online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita atau keterangan yang membuat informasi mengenai berbagai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat-hangatnya. Ternyata di dalam berita ini, penyampaian berita harus terdapat unsur-unsur penting di dalamnya nih teman-teman. Jadi unsur-unsur tersebut adalah namanya yaitu adalah adik Simba. Pasti kalian pernah dengar kan? Nah, adik Simba itu apa aja sih? Sebenarnya adik Simba itu adalah singkatan yang diantaranya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti contohnya apa, yaitu berita yang harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Kedua, di mana? Di mana yaitu berita yang harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Ketiga, kapan? Yaitu berita yang harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Keempat, siapa? Siapa? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Yang kelima, bagaimana? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan-alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan.
Dan yang keenam adalah bagaimana, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Sampai di sini materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.